Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali kita hari ini bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, silakan buka Google Classroom-nya, lalu klik link yang di apresiasi. Siap, Bu. Ya, silahkan dijawab pertanyaan Google yang ada Classroom. ya. TW. Ya, ini sudah menjawab ya. Yang pertama ada mendengar, karena terdapat telinga. Ada 5 agama dengar, karena kita memiliki telinga. Ada 5 agama di Indonesia. Terdengar, karena kita memiliki telinga. Jawabannya betul semua. Benar sekali, karena kita mempunyai organ atau indera pendengaran yang dianugerahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa telinga yang digunakan untuk mendengar bunyi. Nah, kalian tahu nggak sih kalau telinga itu terdapat bagian-bagiannya. Jadi, dalam telinga itu banyak sekali bagian-bagian yang berpartisipasi dalam proses mendengar kita. Jadi, kita akan mempelajarinya hari ini. Di hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama. Muatan pelajaran yang termuat yaitu ada Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Selanjutnya, yang pertama, ada Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini kita akan mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Biasanya terdapat di kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok yang sudah ditemukan. Contohnya seperti pada paragraf ini. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, pelambangan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Jadi, gagasan utama paragraf ini adalah cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Mengapa gagasan pokoknya ini? Karena terdapat di kalimat utama. Kalimat utama di paragraf ini adalah kalimat pertama. Maka selain kalimat utama, mereka adalah kalimat pendukung yang di dalamnya termuat gagasan pendukung. Macet lagi. Bentar, macet. Capek dong, capek. Maaf guys, macet. Macet kesekian kali. Selanjutnya ada muatan pelajaran IPA. Di sini kita akan mempelajari bagian-bagian telinga dan fungsinya. Nah, ini gambar bagian-bagian telinga. Dari yang terluar ada daun telinga, kemudian lubang telinga, dan liang pendengaran. Mereka adalah bagian telinga luar. Kemudian bagian tengah ada 3 tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran,
dan gendang telinga. Kemudian bagian dalam lingkaran yang paling berada jauh di dalam ada tingkap oval, koklea, tingkap bundar, dan saluran eustasius. Fungsi bagian-bagian telinga. Yang pertama, daun telinga, memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga luar. Kemudian gelombang suara akan masuk ke lubang telinga. Dan masuk juga ke liang pendengaran. Kemudian liang pendengaran akan meneruskan gelombang suara ke gendang telinga. Gendang telinga menerima getaran suara dari luar yang tersalur melalui rongga telinga atau liang pendengaran. Kemudian ada saluran eustasius, berfungsi menyamakan tekanan udara antara telinga bagian dalam dengan tekanan udara luar. Selanjutnya ada 3 tulang pendengaran yang berfungsi mentransfer getaran suara dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Yang ketujuh ada tingkap oval, yaitu sebagai pembatas antara telinga tengah dengan telinga dalam dan untuk meneruskan getaran suara dari tulang sanggurdi menuju ke koklea. Kedelapan ada tingkap bundar, sebagai pintu masuk getaran suara menuju ke koklea. Kemudian ada koklea yang berfungsi sebagai reseptor penerima rangsang karena berisi organ kortis sebagai fonoreseptor atau penerima informasi dari gelombang suara yang kita dengar. Selanjutnya yang terakhir ada saluran setengah lingkaran yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya yaitu ada toleransi antar umat beragama. Nah, di sini dapat kalian lihat, di sini ada macam-macam agama. Seperti yang sudah dijawab pada persepsi tadi, bahwa kalian menjawab kebanyakan terdapat 5 agama. Itu sudah benar, namun yang tepat ada 6 agama. Apa saja itu? Yang pertama ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mereka juga mempunyai tempat ibadah dan kitab masing-masing yang berbeda-beda tentunya. Jadi di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh hukum dan yang dianut oleh rakyat Indonesia. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu ada kegiatan kelompok. Di sini Ibu sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok berisi 2 anggota. Kelompok pertama ada Anissa dan Salma, kelompok kedua ada Afina dan Indah. Kegiatan selanjutnya itu kalian mengisi kegiatan di Google Classroom. Silahkan membuka bagian diskusi kelompok mata pelajaran IPS. Yang ini. Setiap kelompok nanti akan mengisi diskusi tersebut. Nah, ini sudah tampil ya jawabannya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1, tolong dibacakan hasil pekerjaannya. Silakan Mbak Anissa. Kelompok 1. Untuk kelompok 1 yang pertama ada menghormati agama yang dianut oleh orang lain. Yang kedua yaitu tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Dan yang terakhir yaitu tidak merusak tempat ibadah. Begitu cara untuk saling bertoleransi terhadap agama lain. Ya, terima kasih Mbak Anissa dan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, Mbak Afina, mohon dibacakan hasil diskusinya.
Dari diskusi kelompok 2 hasilnya yaitu tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama, tidak menghina agama lain, dan tidak mengejek teman yang berbeda agama. Terima kasih Mbak Vina dan kelompok 2 atas jawabannya. Benar ya teman-teman, yang seperti yang sudah dijawab oleh kalian, bahwa kita harus saling bertoleransi terhadap agama lain, termasuk di dalam sekolah, masyarakat, dan di tempat umum. Kegiatan selanjutnya yaitu ada diskusi kelompok untuk menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung. Bisa kalian klik saja link yang sudah tertera tampil. Nah, ini sudah tampil jawaban dari tiap kelompok. Kelompok pertama, paragraf pertama, mohon dibacakan Mbak. Siapa kelompok pertama ya? Mbak Anissa. Untuk yang gagasan pokok paragraf pertama, yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Anissa dan kelompok pertama. Kelompok 2 dan Mbak Avina mohon dibacakan hasil pekerjaannya. Hasil paragraf kedua yaitu keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Ya, terima kasih Mbak Avina dan kelompok 2. Untuk paragraf 3, mohon dijawab untuk Mbak Indah. Coba tolong jawab apa gagasan pokok paragraf ketiga. Gagasan pokok dari paragraf ketiga ada mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Ya, terima kasih. Benar sekali ya. Jadi gagasan pokok merupakan ide utama yang ada di kalimat utama. Untuk kalimat yang tidak mengandung gagasan pokok, itu disebut kalimat pendukung. Kalimat pendukung mendukung gagasan pendukung yang sudah dijelaskan pada gagasan pokok. Seperti itu ya. Sudah paham semuanya ya. Kegiatan selanjutnya yaitu kalian bisa mengisi lembar kerja peserta didik. Klik link yang sudah tersedia. Kemudian nanti hasilnya saya minta salah satu untuk share screen. Silahkan dikerjakan, waktunya 2 menit. Sudah selesai ya semuanya. Ini ada hasil pekerjaan dari Mbak Anissa. Untuk soal yang pertama, bagian yang berfungsi sebagai reseptor penerima rangsang karena berisi organ kortis sebagai fonoreseptor adalah koklea. Jawabannya sudah benar ya. Yang kedua, yang berfungsi sebagai saluran masuknya gelombang suara dari luar. Lubang pendengaran, jawabannya. Benar ya. Yang soal nomor 3 ada bagian yang berfungsi untuk meneruskan gelombang suara dari lubang telinga ke telinga bagian dalam. Adalah liang pendengaran. Sudah benar ya. Yang keempat ada bagian yang berfungsi sebagai pintu masuk getaran suara menuju ke koklea. Ada tingkap bundar. Jawabannya sudah betul ya. Yang terakhir, ada bagian yang berfungsi untuk menerima getaran suara dari luar yang tersalur melalui rongga telinga adalah gendang telinga. Benar ya, teman-teman semuanya? Jawaban dari Mbak Anissa sudah benar. Jawaban kalian boleh dicocokkan ya untuk tahu yang benar dan yang salah. Apakah sudah benar semua atau ada yang masih salah? Sudah ya, sudah benar semua. Berarti semua sudah paham bagian-bagian telinga dan fungsinya masing-masing ya. Jangan lupa diingat. Kegiatan selanjutnya, kegiatan terakhir pembelajaran hari ini yaitu kalian mengerjakan soal evaluasi. Bisa klik yang sudah saya kirim di chat atau klik link yang di Google Classroom, kemudian masukkan kodenya.
Udah ya, kita mulai. Nah, sudah selesai ya, sudah selesai mengerjakan. Selamat untuk yang mendapat peringkat pertama. Peringkat pertama ada Mbak Afina. Wah, selamat ya. Yang lain juga jangan patah semangat belajar lagi. Oke, kita sudah sampai di penghujung waktu ya. Terima kasih untuk teman-temannya sudah bergabung di kelas hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setiap kalimat pasti mempunyai gagasan utama di setiap paragraf. Mohon maaf, maksud saya setiap teks pasti mempunyai gagasan utama di tiap paragrafnya. Yang kedua, telinga mempunyai bagian-bagian lain yang lebih rinci beserta fungsinya masing-masing. Yang ketiga yaitu kita sebagai warga negara yang baik dan manusia ciptaan Allah harus saling bertoleransi terhadap orang lain, terutama bertoleransi tentang agama. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung di pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan menjaga agar selalu makan dan istirahat yang cukup. Terima kasih semuanya. Untuk mengakhiri, kita bisa mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.